Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos. Kali ini masih membahas tentang materi CPNS di tahun 2023 ini berdasarkan materi yang ada di tahun 2021 kemarin. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu analogi atau padanan kata, pada kali ini kita akan latihan soal-soal terkait dengan materi analogi atau padanan kata. Langsung saja. Di sini saya memiliki 50 soal yang saya bagi dalam 50 video. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di part 1, part 2, part 3 sampai part 5 jika menginginkan sampai 50 soal ke depannya. Bisa jadi akan saya perbanyak lagi jumlah soalnya ketika nanti sudah selesai semua materi yang diujikan dibahas di dalam channel ini. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Analogi atau padanan kata. Di sini kita memiliki gigi dan mulut. Dan kata berikutnya di ruas kanan adalah buku. Pertanyaannya adalah pasangan dari buku itu apa? Ketika di sebelah kiri gigi dan mulut, gigi merupakan bagian dari mulut atau berada di dalam mulut. Berarti buku paling mungkin adalah berada di dalam tas. Kenapa kok berada di dalam tas? Karena tidak mungkin buku berada di dalam pensil, buku berada di dalam tempat pensil, buku berada dalam penghapus, atau buku berada di dalam bolpen. Berarti yang paling mungkin adalah buku berada di dalam tas. Pola kiri harus sama dengan pola kanan. Diingat-ingat, pola kiri harus sama dengan pola kanan. Lanjut, soal berikutnya. Mobil, bahan bakar, titik-titik, makanan. Kita lihat pola di ruas kiri. Mobil, bahan bakar. Mobil bisa bergerak, bekerja, itu karena adanya bahan bakar. Nah, di ruas kanan sebaliknya, apa yang bisa bekerja ketika mendapatkan makanan? Ya hanya makhluk hidup yang mendapatkan makanan. Berarti jawabannya adalah C, ayam. Karena pilihan lainnya itu tidak ada makhluk hidupnya. Semuanya adalah benda mati, sepeda motor, kursi, dan kulkas. Nomor 3. Roti, terigu, genteng, titik-titik. Di ruas kiri ada roti dan terigu. Roti bahan dasarnya dari terigu. Genteng bahan dasarnya dari apa? Genteng yang saat ini ada bahan dasarnya dari tanah. Bukan tembok ya, tidak mungkin bahan dasar genteng adalah tembok apalagi rumah. Itu ya, jadi harus melihat pola di sebelah kiri agar bisa menyamakan dengan pola di sebelah kanan. Selanjutnya, kain penjahit, sayuran, titik-titik. Kain diolah oleh penjahit. Sayuran diolah oleh siapa? Apakah petani, koki, pelanggan, anak-anak, atau pedagang? Pedagang hanya menjual, anak-anak tidak. Pelanggan membeli, koki mengolah. Kan sama, kain diolah oleh penjahit, sayuran diolah oleh koki. Kenapa bukan petani? Karena petani adalah yang membudidayakan, bukan mengolah sayuran. Nomor 6. Es dingin, karet apa? Es ciri khasnya adalah dingin. Kalau es pasti dingin, kalau tidak dingin berarti bukan es ya. Tuh, kalau karet bagaimana? Karet adalah ciri khasnya lentur. Berwarna tidak mencirikan karet, panjang tidak mencirikan karet, teratur tidak mencirikan karet juga, tekstur juga tidak mencirikan karet. Ciri-ciri es dingin, ciri-ciri karet adalah lentur. Lanjut.
Hidung pesek, badan. Yo, kalau hidung pesek, hidung yang bagaimana? Hidung yang lebih kecil dari hidung lainnya. Badan yang lebih kecil dari badan lainnya namanya kerdil. Itu ya, bukan kurus. Kenapa kok bukan kurus? Kalau kurus itu lawannya gemuk. Itu ya. Bukan. Kalau kerdil itu pendek dan kurus. Itu namanya kerdil hidung. Jadi hidung pesek, badan adalah kerdil. Lanjut. Selanjutnya, transversal gelombang hijau titik-titik. Transversal adalah jenis dari gelombang. Itu ya. Berarti hijau itu jenis dari apa? Jenis dari apa? Jenis dari sayuran, mentah, hambar atau segar? Warna. Yang paling betul adalah warna. Transversal adalah salah satu jenis dari gelombang. Hijau adalah salah satu jenis dari warna. Selanjutnya yang ke-9. Celana kaos. Suami, pasangannya celana adalah kaos. Pasangannya suami tentu itu adalah istri. Lihat pola di sebelah kirinya. Lanjut lagi, kita cepat saja, latihan cepat karena di sini tidak banyak waktu yang harus yang dibutuhkan gitu ya, dan tidak banyak waktu yang tersedia untuk mengerjakan nanti ketika sudah ujian aslinya gitu. Uang bank, ternak titik-titik. Uang disimpan di dalam bank, ternak disimpan di dalam rumah atau kandang atau pasar. Kandang. Tuh ya, yang paling tepat adalah kandang. Tuh, kalau nyimpen ternak di dalam rumah ya bau. Tuh, kecuali ternak yang kecil, tapi kalau ternak yang besar rata-rata di dalam kandang. Terakhir, COVID-19 paru-paru. Panu titik-titik. Kalau COVID-19 itu menyerangnya paru-paru karena dia virus dan masuk melalui pernafasan. Kalau panu menyerangnya adalah bagian kulit. Ya, betul gitu. Itu adalah cara mengerjakan dari analogi gitu. Bagian kiri sama dengan bagian kanan, kiri sama dengan bagian kanan. Dan kalau bisa mengerjakannya dibiasakan secepat mungkin tuh, agar terlatih mengerjakan soal dalam waktu yang cepat gitu. Karena nanti ketika sudah tes CAT itu waktunya berjalan sangat cepat gitu. Jadi kita harus terbiasa untuk itu. Ya, sekian dulu untuk part yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.